sudah ada speaker yang harganya 2,6 miliar. Wah, gila bener. Oke, kembali lagi dengan saya, Mas Yanto, dukunya Sound System Begja Autotronics. Waduh, ini kalau saya sudah sampai di meja ini nih, dan sudah bertemu dengan Pak Andre, rasanya gemeter. Gemeter banget dong, Pak. Masa? Ya, apalagi lihat yang ini nih. Waduh. Berdasarkan kemarin yang pertama saya datang ke sini, training Clio, kemudian kami juga membuat beberapa edukasi mengenai barang-barang atau produk-produk yang high-end di tempatnya Pak Andre di PT Audio Plus Indonesia ya. Betul ya, Pak ya? Betul. Saya takut salah ngomong, Pak. Jadi waktu itu saya pernah mengulas mengenai beberapa speaker, kemudian ada DSP juga, dan kali ini menjadi sesuatu yang saya harus bagikan ke teman-teman semuanya, karena di depan saya ini sudah ada speaker yang harganya 2,6 miliar. Wah, gila bener. Keren banget tuh. Andre, ini kenapa speaker ini bisa sampai semahal itu nih, apa sebetulnya? Kelebihannya yang paling pertama bahannya diamond, Pak. Ini mereknya apa dulu nih? Oke, mereknya Ecutone. Oke. Ecutone ini merek dari Jerman, udah lama. Dia ini sebenarnya supplier speaker ini untuk home audio tadinya. Jadi home audio yang pakai Ecutone keramik, apalagi Ecutone diamond, banyak sekali, Pak. Salah satunya Martin itu. Nah, itu kalau udah jadi home audio. Iya. Nah, di car audio kita jual drivernya aja. Oke. Nggak ada boxnya. Ya. Dengan harga yang lebih ekonomis kan, 2,6 M. Kenapa mahal? Karena dibanding home audio. Iya, betul. Kenapa dia mahal? Karena bahan cone-nya ini full diamond, bukan diamond coated. Full diamond. Ya, full diamond, bener-bener black diamond. Jadi satu tweeter ini satu kerat diamond. Sangat tipis. Kenapa harus diamond? Diamond yang paling rigid material, yang bisa dibuat paling tipis di dunia saat ini. Nggak ada tweeter yang lebih rigid daripada Ecutone Diamond. Karena ya, jadi para sultan nih wajib tonton video ini, karena ini benar-benar menjadi satu edukasi buat para penghobi audio, khususnya untuk di car audio. Jadi jangan pernah merasa sudah paling mewah kalau belum di speaker ini, gitu ya, Pak ya. Nah, yang ini yang lebih gila lagi. Lebih gila lagi dia. Jadi dari tadi Twitternya itu diturunkan menjadi mid-range-nya. Nah, ini dengan cone sebesar ini, 3 inch ini, full diamond juga. Dan ini menjadi mid-range yang paling cepat hari ini, dengan konus yang paling ringan, yang paling rigid yang bisa dibuat sampai hari ini, sampai detik ini. Makanya harganya ya tentunya fantastis. Iya. Tapi pembuktiannya adalah merek-merek home audio yang sangat ternama, Tidal, yang dipakai di Bugatti. Betul. Kenapa kok pakai drivernya ini Martin dan beberapa merek beken yang di home audio? Karena mereka kan udah ngetes semua speaker. Yang paling ringan, paling rigid konus hari ini ya cuman diamond. Ya cuman harganya begitu. Ini di set dengan mid bass-nya ini. Ini mid bass-nya sebenarnya bahan keramik, tapi dibuat pair dengan diamond ini. Jadi speed-nya lebih cepat. Kalau mau dilanjut sampai ke subwoofer, tadi kan lihat di home audio ada mirip sama kan? Ini bukan mirip sama ya, mirip seperti ini. Ini adalah subwoofer 10 inch-nya. Ya harganya 100 jutaan. Itu subwoofer harganya? 100 jutaan. 100 jutaan. Ini bisa main kenceng, Pak. Ini kalau ini aman digini nggak apa-apa. Ini subwoofer dia tutupnya begitu ya? Iya. Ini cone sandwich aluminium dengan sandwich keramik dengan sandwich beberapa material lain. Ini kalau uji cobanya di pabrik Ecutone itu di Thailand Partner. Ini di lindes mobil pun nggak pecah cone ini. Segitu rigidnya. Di lindes mobil? Iya. Kontainer? Nggak kontainer. Mobil. Nah, jadi itu salah satu pembuktian. Gitu. Jadi kalau di full set begini kan cakep. Jadi ala-ala home audio tadi. Kelebihan Ecutone itu dipikirin, Pak. Ini kalau kita pasang baut kan, kalau dipasang di mobil jadi kelihatannya nggak original. Makanya dia kasih ring ini. Ring ini ada magnetnya. Jadi bautnya nempel di sini. Nah, kalau udah begini kan mobilnya terlihat kayak original. Coba bayangin ini di BMW, di Range Rover, atau di Mercedes. Ini kan kelihatan seperti originalnya, nggak ada baut. Yang bikin beda kan kalau ada bautnya ini. Ini kan jadi kayak speaker pada umumnya. Iya. Demikian juga si Twitter ini. Twitter ini unik, kelihatan ada lubangnya kecil. Tapi bautnya nggak
dipasang dari depan. Bautnya itu dipasang dari samping. Tuh. Sampingnya ada lubangnya. Jadi bautnya itu masuk lewat samping, bautnya pun udah dikasih. Jadi nanti kalau dipasang terlihat lubang kecil tapi nggak ada bautnya. Bautnya masuk dari samping. Nah, ini hal yang sampai detail seperti itu dipikirkan sama EQ-Tone. Karena orang yang beli ini pasti kepengen mobilnya itu terlihat seperti original tapi mewah gitu. Iya. Si Twitternya sendiri, ini dia respon frekuensinya sampai berapa, Pak? Kalau di mobil demo mereka ini dipotong sampai 1600 Hz. Atasnya tuh sampai berapa itu? Sampai 40 kilo, 60 kilo, itu masih bagus ya. Rata, tanpa cone break up-nya itu sangat tinggi. Berarti nggak usah pakai super Twitter lagi dong? Pasti nggak pakai. Nggak perlu lagi. Karena ini Twitter paling cepat yang ada di dunia saat ini. Kalau berat mana bisa bergerak secepat itu. Ini dia contohnya. Ini sampai 1000 udah mulai loyo, udah nggak bisa cepat lagi. Yang ini sampai 8.000 lah. Makin kecil makin cepat. Tapi juga dibutuhkan cone yang ringan. Nah, Diamond itu menangnya kan bisa kita papas sampai tipis, sampai tetap rigid tapi bisa ringan gitu. Dan nggak ada speaker lain kan orang takut potong 1600 Pak, 2000 dengan slope 6 dB. Jadi mereka 6 dB aja bisa segitu. Jadi ini memang barang-barang yang spesial lah. Iya. Dan ada yang beli? Ada dong. Lah kalau nggak ada gimana, Pak? Pasti ada yang beli. Iya. Ini ya teman-teman Bugjetotronics ya. Aduh, ini kalau misalnya ada yang langsung beli nih, itu aku bersyukur banget dan bener-bener saya langsung bikinin YouTube mobilnya beneran loh. Iya, harus Pak. Betul ya Pak? Kita berdua ya Pak ya? Janji kita loh itu ya. Oke Pak, ini harganya berapa Pak yang untuk Twitter yang ini Pak? Ini sebenarnya kalau dari factory harusnya dijualnya ini satu set begini, 2,6 miliar. Tapi kalau di Indonesia itu kita bisa lah lepasin gitu ya. Ini kalau nggak salah ini 400 lebih ya, itu 400 juta lebih gitu. Ini mungkin hampir 2M hampir gitu 2M ya. Sorry. Yang mahal ininya. Waduh, saya tuh gemeter kalau megangnya tuh. Dan pada saat memegang speaker ini, itu harus hati-hati. Jangan sampai nanti pas megangnya itu jarinya masuk ke dalam. Ini nanti diamondnya itu bisa pecah. Jadi dia ini seperti kerupuk. Kayak kerupuk ya? Ya, selama... Taruh dulu lah. Kalau cuma digerakin aja ya nggak pecah. Oke. Tapi kalau ditosok pakai tangan, ya pecah. Ya, jangan ada yang ngiseng ya nanti. Jadi jangan sampai nanti jarinya masuk ke sela-sela itu gitu. Kemudian Pak, ini kelebihannya dari si metering ini apa? Kok bisa sampai 2M nih dulu Pak? Ya sama, pada prinsipnya semua speaker itu prinsipnya cuma bagaimana membuat bahan konus yang paling ringan, yang paling rigid. Masalahnya kalau mau ringan kan harus tipis. Begitu ditipisin, kertas aja tipis udah melewat-melewat Pak. Nah, tapi kalau ini kan sifat alaminya sendiri, diamond itu kan material yang keras, paling rigid gitu kan. Nah, itu dikikis sampai setipis mungkin dengan mempertahankan kekerasannya itu. Jadilah ini. Ya kenapa mahal ya? Ini satu utuh diamond Pak, ini 2 kali lebih. Iya. Jadi kalau istri nyimpen diamond buat perhiasan, suami nyimpen diamond buat speaker. Gitu kira-kira. Pak, kalau yang mid bass Pak? Nah, kalau mid bass, cone-nya ini keramik. Keramik itu second layer-nya, scale down-nya dari diamond di EQ-Tone. Jadi mereka bikin top tier-nya itu diamond, second layer-nya keramik. Karena kalau ini dibuat pakai diamond, bukannya nggak bisa. Harganya akan sangat-sangat fantastis. Kalau itu jadi saya ragu, apa bisa jual. Tapi kalau sebatas sama midrange-nya, bisa gitu. Masih oke lah gitu ya. Begitu. Kalau ini, cone ini dibuat sebesar ini, mungkin pasang itu bisa 8-10M. Dan itu menjadi pasarnya menjadi agak sulit dicapai. Makanya sementara ini kita lakukan kombinasi begini. Toh yang butuh cepet kan yang kecil. Yang besar kan kita butuh dimensi. Butuh dimensi ukuran, butuh bagaimana dia bisa maju mundurnya jauh gitu. Kira-kira begitu Pak bayangannya. Makanya kita kombinasi dengan keramik di 6 inch-nya. Kalau kita ngomong mid bass ya, mid bass itu kan menjadi sesuatu yang kalau kita tuh masang audio di mobil, itu pintu itu benar-benar menjadi PR banget buat kita gitu loh. Apalagi pada saat kita mau memasang mid bass yang sudah sekelas EQ-Tone ini, harganya 100 jutaan tuh kalau nggak salah ini ya, 100 jutaan gitu loh. Kita juga harus perfect nih. Perfect dalam arti pada saat kita memasang mid bass yang ada di pintu, itu pilihannya 2. Apakah kita tuh harus mempertahankan keoriginalannya si mobil, ya door trimnya, atau kita harus sedikit mengalah. Sedikit mengalah dalam arti rela untuk door trimnya itu dibobok, untuk dibuatkan box dengan skala yang dibutuhkan dari si
mid bassnya itu sendiri gitu. Menurut Pak Andre, dengan memasang EQ-Tone ini bagaimana Pak baiknya? Jadi ini beda dengan EQ-Tone-nya Home. Jadi EQ-Tone ini memang EQ-Tone-nya Car Audio. Harganya juga lebih mahal dari Home Audio. Oh gitu ya? Karena bahan-bahan yang dipakai ini harus tahan kelembapan di mobil. Yang mana jauh lebih lembab. Buka pintu aja kena hujan Pak di speakernya. Jadi kalau kita pakai yang Home Audio version ke mobil, pasti sebentaran karatan semua, voice coil-nya, magnetnya semua. Nah, jadi memang ini dibuatkan Car Audio version. Selain dari ketahanannya itu, ini semua didesain untuk free air. Jadi ini didesain untuk masuk di pintu mobil ya begitu aja. Secara begini masukin tempat standar begitu. Oh gitu ya. Nggak perlu bikin box. Paling yang kita harus akalin ada door trimnya. Itu kan standar instalasi, penting rigid gitu supaya suaranya lebih bagus gitu. Tapi dia tidak menuntut harus dibuatkan box. Demikian juga mid-range-nya. Mid-range-nya ini nggak perlu dibuatkan pot, pilar yang gede-gede, gendut-gendut begitu nggak. Memang dari awal konsepnya adalah free air. Wah, ini berarti penting banget nih ya buat teman-teman semuanya yang mau mobilnya itu nggak mau dibobak-bobok, yang mau simpel, nggak mau yang dibuat pilarnya gendut-gendut. Jadi memang sudah didesain dari pabrikan sana memang free air. Untuk mobil. Ya, memang ini didesain khusus untuk mobil. Jadi buat teman-teman semuanya nggak usah khawatir dengan membeli speaker yang ini. Aduh, dijamin pokoknya tidak perlu membuat sesuatu yang aneh-aneh di mobil. Kemudian dia menghasilkan suara yang bagus. Oke. Kemudian subwoofer, Pak. Iya. Nah, ini kalau subwoofer ini uniknya sebenarnya satu. Kalau Bapak perhatiin, dia nggak ada surround-nya kan? Nggak ada. Nah, surround-nya kemana? Surround-nya kayaknya nggak ada gitu loh. Surround-nya itu ke bawah. Ke bawah tapi kecil, panjang ke bawah. Jadi memang dia desainnya sangat unik. Ini teknologi dia yang kalau dilihat ya di Munich High-End kemarin tuh, pameran Home Audio. Kebanyakan speaker high-end, subwoofernya pasti ini. Nah, kalau di Indonesia, di Car Audio juga, di tempat-tempat kompetisi itu, kompetisi tim kita, kebanyakan subwoofernya ini. Oh, gitu. Speakernya bisa yang lain, tapi subwoofernya biasanya ini. Karena memang subwoofer ini unik banget. Bunyinya itu berbodi kenceng. Karena lihat aja, kalau mau lihat subwoofer kan kenceng nggak dari excursion-nya. Dia bisa juga loncatnya jauh. Iya. Itu kan menentukan seberapa banyak volume udara yang bisa didorong dan ditekan sama dia, di-push dan di-pull sama dia. Selain itu, diameter. Bayangin kalau ini kemakan surround. Diameter cone yang gerak kan jadi kecil. Nah, karena ini nggak ada surround-nya atau surround-nya di bawah, ini cone-nya kan maksimal, Pak, segini. Betul. Jadi diameter pukulnya kan juga besar. Jadi otomatis dia akan kencang, dia akan rendah, dia akan padat bunyi bassnya. Ini fs-nya berapa nih, Pak, subwoofer ini? Di bawah 20 Hz lah, atau sekitar 20 Hz. Oke. Sangat rendah. Sangat rendah ya. Boxnya 40 liter. Boxnya 40 liter? Ya, gede juga, Mas. Gede. 40 liter ya? Gede. Jadi memang itu kelemahannya. Gede. Itu kalau 40 liter shield? Shield. Ya, tapi nggak direkomend pot. Ini direkomend shield 40 liter. 40 liter shield. Berapa watt, Pak? Ini sebenarnya dikasih 300 watt juga cukup. Udah cukup. Nah, sekarang gini. Kalau membeli speaker yang sudah sehebat ini, semewah ini, yang perlu diperhatikan untuk pemasangannya apa, Pak? Nomor satu ya, kalau pasang di mobil, mobilnya harus rigid. Supaya bunyi yang keluar adalah bunyi speaker, bukan bunyi resonan mobilnya. Ya, atau dijumlah speaker plus resonan mobilnya, nanti kuping kita jadi bingung. Ya, karena resonan mobil ada yang in phase sama dia, jadi lebih kencang, ada yang out of phase, jadi hilang. Semakin rigid mobilnya, semakin bagus. Kedua, ini jangan tertutup. Jadi kalau bikin baffle tebel segini, bentuknya lurus begini, kan ini tertutup. Ya, miring dia. Sedangkan ini kan kipas bagian belakangnya. Jadi daya dorong depan, ini daya dorong belakang. Kalau ini kita tutup dengan baffle yang segini aja, tuh tinggal sedikit ventilasinya. Kalau baffle-nya kita miringkan begini, otomatis dia lepas. Dia bisa keluar lepas. Nah, makanya ini harus dibantu dengan baffle aluminium yang tebalnya kurang lebih segini. Ini kan ada jarak ketebalan. Jadi kalau baffle-nya segini, aman. Nah, itu pentingnya pada saat kita memasang speaker. Jadi kita boleh menggunakan baffle aluminium, tapi harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti dia menutupi area untuk ventilasinya. Nah, kemudian, Pak, untuk bisa mengoptimalkan, speaker ini sudah bagus banget. Untuk bisa menghasilkan suara yang mewah, udah membeli speaker yang mahal-mahal, kemudian pemasangannya sudah benar. Nah, ini juga penting banget ya buat teman-teman semuanya. Ini cocoknya menggunakan amplifier apa? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau speaker ini yang ngontrol gerakannya kan amplifier. Untuk itu harus ketemu amplifier yang betul-betul instan, keluarnya cepat, tapi juga mempunyai decay harmonik yang bagus, sehingga musicality-nya jadi bagus. Sarannya pakai apa nih, Pak? Kalau kita biasa matchingnya itu sama Audio Solution.
Audio solution. Kenapa harus pakai itu, Pak? Karena saya dengar matching. Jadi saya juga dengerin di Europe, matching kombinasinya juga bagus. Kemudian saya coba di Indonesia juga cocok. Jadi amplinya itu cepat, direct gitu, tapi juga kontrol dan musical, ngalunnya enak gitu. Itu yang dicari. Karena kalau terlalu direct juga terlalu detail, pusing juga dengernya, nggak jadi musik kayak orang pidato, Pak. Jadi tapi kalau terlalu lambat juga nggak bagus. Ya amplinya jadi mellow, lambat gitu, nggak bagus juga. Jadi kalau audio solution ini di tengah-tengah menurut saya. Setelah speaker, kita sudah membeli ini, kemudian tadi sudah juga ada pilihan untuk amplifiernya. Nah, itu kan ada penghubung. Kabel apa yang tepat nih, Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus juga banget gitu, karena si speaker dan amplifier ini ketika terhubung dengan kabel speaker ini jadi menentukan kinerja amplinya. Karena yang dibaca ampli itu bukan hanya speakernya, tapi adalah kabel speaker plus speakernya. Itu yang dibaca sama ampli. Kabel speaker yang digunakannya menjadi sangat berpengaruh. Jadi kalau orang biasanya kan RCA-nya yang diutak-atik. Kalau menurut saya, justru pertanyaan Bapak paling bagus. Sebenarnya kabel speaker ini yang paling berpengaruh. Karena dia yang langsung yang dibaca oleh si ampli. Nah, jadi kalau saya merekomendasikan pakai harmoni yang Direct Link Ultimate. Kenapa? Itu udah kita coba juga. Kita ekspor ke Eropa juga. Mereka trial blind test. Itu bagus melawan kabel-kabel home audio yang mahal-mahal juga teruji bagus. Dan dia cocok di sistem ini. Aduh, jadi kalau sudah kita ngobrolin audio nih sama Pak Andre nih, rasanya itu kayaknya pengen duduk terus di sini beneran. Jadi kita banyak sekali mendapatkan ilmu, kemudian mengedukasi mengenai produk yang sampai sekelas ini gitu, sekelas miliaran gitu loh. Ini Pak Andre ini sangat expert banget, dan saya terima kasih. Ucapin selamat juga, selamat ya Pak ya. Kemarin ngedapetin berapa piala ya? 7 piala ya, kalau nggak salah 7 piala di Eropa ya. Euro Final. Iya betul. 2025 EMA Euro Final. Gila, luar biasa banget. Oke, buat teman-teman semuanya, teman-teman Begja Autotronics ya, jadi belum lengkap rasanya hidup Anda kalau belum memiliki dan membeli speaker yang harganya 2,6 M. Saya tunggu di Begja Autotronics, kedatangan teman-teman semuanya, pasanglah speaker ini. Saya jamin pasti jos. Sampai ketemu di video-video Begja Autotronics yang lainnya. Thank you.